Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Gio Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Dan pada video kali ini saya akan kembali berikan grammar challenge ya. Jadi permasalahan yang berkenaan dengan grammar yang sering sekali menjadi kebingungan dan ditanyakan oleh teman-teman. Apa grammar challenge kali ini? Sebelum kita mulai pada materi ya, saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe nih ya, segera klik tombol subscribe-nya ya. Kemudian jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video bahasa Inggris lain ya, yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Alright, kita langsung mulai. Nah, ini dia challenge pada video kali ini, yaitu in, on, dan at ya. Oke, nah ini sangat sering ditanyakan ya. Apa sih bedanya in, on, dan at? Karena seringkali artinya bisa sama ya, yaitu di begitu. Oke, nah jadi in, on, at as preposition of place-nya. Jadi kita khusus membahas in, on, at sebagai preposisi tempat, karena nanti ada fungsi lain yaitu preposisi waktu ya, atau preposition of time. Oke, kita langsung lihat apa sebetulnya perbedaan in, on, dan at. Nah, kita lihat untuk yang in terlebih dahulu ya. Jadi in itu digunakan yang pertama untuk tempat yang berupa ruangan ya. Jadi kita menggunakan in untuk tempat yang berupa ruangan. Misalnya in the class, di dalam kelas. Nah, kelas itu kan berupa ruangan ya. In the toilet, di dalam kamar kecil. Ya, kamar kecil itu juga berupa ruangan ya. In my bedroom, di dalam kamar tidurku. Nah, jadi bedroom, kamar tidur itu juga berupa ruangan. In the meeting room, di dalam ruang pertemuan atau ruang rapat. Nah, ini juga biasanya berupa ruangan ya. Nah, jadi in ini digunakan untuk tempat yang berupa ruangan ya, apabila yang kita maksud objeknya berada di dalamnya ya. Oke, subjeknya maksudnya ya, berada di dalamnya. Misalnya Budi is in the class-nya. Jadi Budi itu berada di dalam kelas. Oke, kemudian fungsi yang kedua, yaitu di dalam suatu benda yang tertutup ya. Benda yang tertutup, misalnya in my bag. Nah, di dalam tas gitu ya. Nah, jadi tertutup ini maksudnya benda itu punya ruang di dalamnya gitu ya. Nah, jadi benda. Kalau yang pertama ini kan dia berupa ruang atau kamar gitu ya. Nah, kalau yang kedua ini dia bukan kamar, bukan ruang ya, tapi dia benda, cuman kita bisa masukkan ke dalam benda tersebut ya. Ya, jadi misalnya ini in my bag ya, in my bag, di dalam tasku. Nah, berarti dia berada di dalam tas ya, bukan di luar tapi di dalamnya. In the wallet, di dalam dompet ya, di dalam dompet. Nah, berarti ada di dalam dompet. In the cupboard, di dalam lemari. Oke, nah jadi itu juga kita bisa menggunakan in ya. Lemari adalah benda ya, dan dia bisa menampung sesuatu di dalamnya. Oke ya. Nah, jadi ini dua fungsi yang pertama ya. Yang pertama untuk ruangan ya, berupa kamar atau ruang. Nah, yang kedua untuk benda ya, di dalam sebuah benda. Kemudian yang ketiga masih in ya. Jadi fungsi yang ketiga digunakan untuk tempat yang berupa wilayah. Ya, wilayah itu misalnya negara, kemudian provinsi, kota, desa itu ya. Ya, kalau kita runtut dari yang paling luas ya, negara, kemudian provinsinya, kotanya, desanya, di bawahnya lagi desa, misalnya ada dusun begitu ya. Nah, itu menggunakan in. Oke, jadi bukan pakai on, bukan pakai at. Misalnya in Indonesia, di Indonesia.
In Surabaya, ya, in Sukodono Village. Oke, ya, Sukodono ini misalnya nama desa gitu ya, in Sukodono. Oke, itu fungsi yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat, di dalam tempat imajinatif atau yang tidak real terlihat. Ya, tempat yang tidak real terlihat. Nah, contohnya misalnya in your mind. Nah, in your mind, di dalam pikiran. Ya, pikiran kan sesuatu yang imajinatif ya, tempat yang tak terlihat. Nah, jadi kita bisa menggunakan in. In my heart, nah di hatiku. Nah, hatiku itu juga sesuatu yang imajinatif ya, nggak bisa dilihat secara langsung. In our soul, di dalam jiwa kita. Nah, itu juga imajinatif. Kita bisa menggunakan in. Alright, nah itu fungsi ya, beberapa fungsi dari in atau kapan kita menggunakan in sebagai preposisi tempat. Nah, sekarang on. Ya, kapan kita menggunakan on? Yang pertama, on kita menggunakan on apabila kita bermaksud untuk mengatakan sesuatu itu di atas ya, di atas dan menempel dengan permukaan. Contohnya on the table. Nah, di atas meja. Di atas meja. Apabila yang dimaksud di atas meja itu nempel dengan mejanya, maka kita menggunakan on ya. On the wall. Ya, on the wall, di dinding. Ya, di dinding ini mestinya nempel dengan dindingnya ya, misalnya foto, kalender di dinding, cermin di dinding. Nah, maka kita menggunakan on ya, on the wall. Secara penerjemahan kita bisa menerjemahkan di atas dinding atau di dinding gitu saja ya. Nah, jadi yang jelas di situ yang dimaksud adalah nempel dengan dindingnya. Makanya kita menggunakan on ya, dan dinding itu posisinya mesti bukan di bawah gitu ya, mesti di atas gitu, makanya kita pakai on. Kemudian on the tree ya, on the tree ya, on the tree di atas pohon, berarti dia nempel dengan pohonnya ya. Misalnya ada burung hinggap di atas pohon gitu ya. Nah, burung di atas pohon, the bird on the tree gitu. Karena kalau dia di atas tapi nggak nempel, nanti ada preposisi yang lain yang digunakan ya. Oke. Kemudian di media elektronik ya, media elektronik biasanya seperti televisi, kemudian internet gitu ya. Misalnya di sini contohnya on the monitor. On the monitor. Di monitor ya, di layar monitor. Oke, nah di situ misalnya teman-teman mau mengatakan lihat gambar di layar monitor. Nah, maka pakainya on the monitor, bukan in the monitor ya. On the internet ya, on the internet. Oke, jadi di internet bukan in the internet tapi menggunakan on ya, on the internet. On the TV, oke, on the TV, di televisi ya. Di televisi, on the TV. Oke, ada yang mengistilahkan juga ini digunakan untuk media komunikasi begitu ya. Nah, jadi media elektronik atau media komunikasi. Radio itu termasuk juga kita menggunakan on the radio. Alright, ini fungsi yang kedua ya. Nah, sekarang fungsi on yang ketiga digunakan untuk nama jalan tanpa nomor. Jadi kalau kita menyebutkan alamat dengan nama jalan tapi nggak pakai nomor, maka menggunakan on ya. On Sudirman Street, ya, on Blackboard Avenue, on Diamond Road. Oke, semuanya diartikan jalan ya, jalan Sudirman, jalan Blackboard ya, jalan Diamond. Nah, tanpa ada nomor, maka preposisi yang digunakan adalah on. Kemudian di atas kendaraan umum ya, entah kita mau menerjemahkannya di atas atau di dalam atau di gitu saja. Kalau itu sifatnya kendaraan umum, maka yang dipakai adalah on. Oke ya, dia di dalam bus misalnya. Nah, karena bus itu kendaraan umum, maka kita menggunakan on the bus, bukan in the bus ya, tapi on the bus. On the train ya, di atas kereta api ya. On the ship, di kapal ya, di atas kapal. Oke, jadi menggunakan on ya. Di luar teman-teman menerjemahkannya di dalam ataukah di saja atau di atas. Nah, preposisi yang digunakan tetap on. Oke, kemudian sekarang preposisi yang ketiga yaitu at ya. Kapan kita menggunakan at? Nah, yang pertama, at digunakan ya di tempat yang berupa nama area atau bangunan ya, bukan ruang. Nah,
Nah, jadi ini berbeda dengan fungsi in ya. Kalau in dia berupa ruang ya, tapi kalau bukan ruang, dia sebuah tempat yang terbuka atau bangunan gitu ya, area, maka preposisi yang digunakan adalah at. Misalnya di sekolah, nah itu at school ya, bukan in school ya, tapi at school. Karena sekolah itu bukan ruang ya, tapi dia berupa area bangunan yang masih mempunyai banyak ruang-ruang ya, masih punya banyak bagian-bagian yang lain. Kemudian at home ya, di rumah. Nah, rumah ini juga pakainya at ya, bukan in. At home. Nah, artinya apa? Artinya bahwa berada di rumah di situ tidak spesifik berada di ruang tamunya atau di kamar tidur gitu ya, tapi di rumah, entah itu di halamannya atau di belakang ya, atau di halaman samping, di teras. Nah, itu kan masih area rumah. Jadi pakainya at home begitu ya. Kemudian at the beach. Alright, ya, at the beach memang banyak orang memilih gampangnya ya ketika bilang saya di pantai, I am in the beach gitu. Sebetulnya yang lebih tepat adalah at the beach ya. Karena pantai itu berubah sebuah area ya, tempat yang terbuka. Nah, at the beach. At the big company, di sebuah perusahaan yang besar. Nah, jadi perusahaan itu juga nama building ya, nama bangunan, nama area, bukan nama sebuah ruang. Jadi yang dipakai adalah at a big company ya, pakainya at bukan in big company. Alright, memang nanti pada tingkat yang lebih advance ya, teman-teman bisa pelajari perbedaan in dan at ya pada tempat yang sama. Biasanya nanti ada konteks tertentu ketika kita bisa bilang in school gitu ya, in home. Nah, hanya saja secara general biasanya menggunakan at. Nah, nanti ada materinya sendiri kapan kita bisa menggunakan in pada tempat-tempat seperti school, home, kemudian big company seperti itu ya. Oke, jadi ada perluasan pembahasan tentang preposisi tempat. Alright, tapi untuk saat ini kita ambil yang sederhana dulu, yang paling sering dipakai. Kemudian fungsi at yang kedua, yaitu digunakan untuk nama jalan plus nomornya ya. Kalau on itu nama jalannya saja, tapi jika dilengkapi dengan nomor maka kita bisa menggunakan at bukan on ya. Misalnya at 43 Sudirman Street ya. Jadi di Jalan Sudirman nomor 43. Kalau contoh yang tadi ya, itu kan on Sudirman Street gitu saja ya. Tapi jika dilengkapi dengan nomor, maka preposisinya berubah menjadi at. At 193 Blackboard Street. At 33 Diamond Road. Oke, nah jadi intinya apabila nama jalan itu dilengkapi dengan nomor, maka preposisi yang digunakan adalah at. Apabila tidak dilengkapi dengan nomor, preposisi yang digunakan adalah on. Oke, ya, jadi ini untuk materi perbedaan in, on, dan at ya. Nah, kalau teman-teman masih ada yang belum dipahami, masih ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan kita ketemu lagi pada grammar challenge yang lain di video berikutnya. Thank you.